Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dermawan dengan NIM 334244108 dari kelas IK 2B, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Kota Semarang. Kali ini saya akan membahas hasil codingan program saya dengan bahasa dengan nama Project Navigation dan Routing menggunakan Flutter Dart. Untuk yang pertama, kita akan ke file main Dart. Ini adalah pintu gerbang utama atau otak dari aplikasi kita. Untuk bagian paling atas ini ada import berbagai macam file ya. Ini cara memanggil atau menggunakan kode dari file lain. Yang pertama ada material, lalu ada selanjutnya dengan nama-nama file lainnya juga. Selanjutnya ada fungsi void main. Ini fungsi pertama yang dijalankan saat aplikasi kita dibuka. Di dalamnya hanya ada satu fungsi, yaitu satu perintah maksud saya, yaitu run up const my app, yang artinya jalankan aplikasi Flutter dengan widget my app sebagai tampilan utamanya. Untuk bagian widget utama my app, material app, sekarang kita lihat kelas my app dan material apps. Ini adalah root widget atau widget akar dari aplikasi kita. Di dalam build metodenya kita mengerjakan sebuah material app. Widget inilah yang membungkus seluruh aplikasi dan menyediakan banyak fungsi dasar termasuk sistem navigasi yang akan kita bahas. Selanjutnya di dalam material app kita akan membahas berbagai macam hal. Pertama untuk title dan theme, ini untuk konfigurasi dasar aplikasi seperti judul dan tema warna. Bisa kita lihat dulu. Nah, yang paling penting ini adalah untuk navigasi ada di dua properti berikutnya, initial root dan routes. Untuk yang initial root ini halaman pertama untuk menentukan halaman mana yang akan pertama kali muncul saat aplikasi dibuka. Di sini kita set nilainya ya garis miring, tanda garis miring ini untuk adalah nama standar untuk rute utama dan home root. Sekarang bagian intinya root, peta navigasi aplikasi. Anggap saja ini adalah peta navigasi atau daftar alamat untuk semua halaman aplikasi kita. Root ini sebuah map di mana setiap alamat atau nama root seperti second screen akan dipasangkan dengan halaman atau screen yang harus ditampilkan. Di sini bisa kita lihat isi dari root ini. Untuk pertama adalah sama seperti garis miring ini ya, garis miring konteks content first screen. Ini artinya jika perintah navigasi ke alamat garis miring first screen, karena garis miring adalah initial root kita, maka first screen-nya yang akan tampil pertama kali. Untuk selanjutnya ada garis miring second screen, sama sebelumnya, ini alamat untuk second screen. Jadi dari halaman manapun jika kita memanggil navigator username context second screen, aplikasi akan membuka halaman ini. Selanjutnya ada second screen with data. Ini rute yang sedikit spesial, rute halaman yang akan menerima data. Di sini kita tidak hanya menampilkan second screen with data, tapi juga mengambil data yang dikirimkan saat navigasi kode. Terus ada model of context, ini settingan argumen cara standar di Flutter untuk menangkap argumen atau data yang dilempar dari halaman sebelumnya. Kita beritahu juga bahwa data yang kita harapkan akan ada sebuah string dengan menuliskan a string, data yang kemudian kita tuliskan ke dalam second screen with data. Nah, sisanya sama juga, lebih sederhana, ada return data screen, replacement screen, dan another screen. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang isi kode dari file first screen ini. First screen ini bisa kita anggap sebagai halaman utama atau menu dari aplikasi navigasi. Nah, dari sini semua perjalanan antar halaman akan dimulai. Halaman ini punya 4 tombol dan setiap tombolnya mendemonstrasikan teknik navigasi yang berbeda. Secara struktur kode ini cukup standar. Kita punya scaffold dengan up bar di atas yang menampilkan judul. Lalu di bagian body kita menggunakan center dan kolom untuk menyusun keempat tombol kita secara rapi di tengah layar dari atas ke bawah. Untuk yang pertama kita akan membahas tombol 1, go to second screen. Tombol pertama ini contoh navigasi paling dasar. Di dalam on press-nya kita memanggil navigator pushname context second screen. Bisa disederhanakan dengan perintah manusia, yaitu Flutter aku mau pindah ke halaman, contohnya seperti ini. Ya, dia akan pergi ke second screen, rute alamat yang dia tuju. Lalu kita bisa balik lagi ke halaman awal, ada tombol kedua navigation with data.
Tombol kode ini sedikit lebih canggih, kita tidak hanya pindah ke halaman, tapi juga bisa mengirimkan data. Perintahnya hampir sama seperti navigator, push name, context, second screen with data. Yang membedakan adalah parameter argumen. Di sini kita mengirim sebuah string bertuliskan hello from first screen. Data ini akan dititipkan selama proses navigasi dan bisa diambil oleh halaman tujuan. Data yang dikirim bisa berupa string, angka, atau bahkan objek yang lebih kompleks. Selanjutnya kita bahas ke tombol ketiga, return data from another screen. Ini sekitaran yang umum, kita pindah halaman lain untuk mendapatkan input dari pengguna. Lalu kita ingin coba contoh data itu dikirim kembali ke halaman ini. Contohnya seperti mengisi form. Ini kita coba masukkan suatu nama, coba nama Kabari. Kita send coba. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan mendapatkan resultnya, menampilkan pengguna menggunakan snack bar tadi, itu navigasi kecil. Selanjutnya ada tombol berempat, replace screen. Tombol terakhir menunjukkan navigasi yang berbeda, yaitu mengganti halaman. Nah, perintah yang digunakan yaitu navigator push, replacement nav, context, replacement screen. Bedanya dengan push name itu menumpuk halaman baru di atas halaman, kita bisa kembali ke halaman lama. Ini fungsinya sangat berguna untuk kasus seperti halaman login. Setelah pengguna berhasil login, kita akan mengganti halaman login dengan halaman dashboard. Kita tentu tidak mau pengguna bisa menekan tombol kembali dan melihat halaman login kan, ya seperti itu. Selanjutnya kita bisa ke isi file dari second screen ini. Isinya sangat sederhana karena memang fiturnya yang sedikit. Tampilannya minimalis, hanya ada sebuah scaffold dengan elemen elevated button di tengah yang bertuliskan back. Fungsi on preset pada tombolnya juga menjalankan perintah yang sudah kita kenal baik dari navigator pop context. Seperti yang kita sudah pelajari, perintah ini akan menutup halaman saat ini. Second screen yang mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya yang di dalam tumpukan navigasi, yaitu first screen seperti ini contohnya. Pencet back maka akan kembali ke first screen. Selanjutnya kita akan membahas second screen with data. Sesuai namanya, ini halaman yang tugasnya menerima dan menampilkan data yang dikirim dari halaman sebelumnya. Menerima data melalui konstruktor pertama. Kita lihat dari struktur kelasnya, ini adalah steryless widget yang sederhana karena ini hanya bertugas menampilkan data yang sudah jadi tanpa perlu mengelola perubahan data yang internal. Dari first screen kita menekan tombol yang menjalankan navigator sambil mengirim argumen. Flutter akan menangkap argumen tersebut. Saat membuat second screen data, Flutter mengambil argumen tadi menggunakan modal root of context setting argumen. Data tersebut akan dilebarkan langsung ke dalam konstruktor second screen data yang kemudian menyimpannya di dalam variabel data. Di dalam metode build kita cukup menggunakan widget text data. Widget text ini otomatis menampilkan isi dari variabel data yang sudah kita terima. Terakhir ada simple elevated button back yang fungsinya sama seperti sebelumnya, yaitu menjalankan sistem navigator pop untuk menutup halaman ini dan kembali ke first screen. Oke, kita lanjut ke return data screen. Halaman ini punya peran khusus meminta input dari pengguna lalu mengirimkan input tersebut kembali ke halaman sebelumnya. Ini ada pola yang sangat sering dipakai di banyak aplikasi. Untuk pertama, di sini ada staple widget yang bisa mengingat. Halaman pertama yang perlu diperhatikan adalah halaman ini menggunakan staple widget bukan stateless widget seperti halaman-halaman sebelumnya. Karena halaman ini mengingat atau mengelola data yang bisa berubah seiring waktu. Data yang bisa dimaksud adalah teks yang diketik pengguna di dalam kolom input. Seperti ini contohnya. Yang ini. Untuk mengenai input teks, kita membuat sebuah text editing controller. Anggap saja ini sebuah pengontrol yang kita pasang ke text field untuk memantau dan mengambil teks di dalamnya. Tampilan UI dari text fieldnya seperti ini, dengan elevated button, sebuah tombol dengan tulisan send. Perintah navigator pop ini punya dua tugas. Kontrol data yang dikirimkan kembali, kita mengambil teks yang sedang di dalam text field ini melalui kontrol kita dengan menitipkannya saat kita kembali.
Data inilah yang akan ditangkap oleh variabel result di first screen yang sedang await atau menunggu. Jadi alurnya di screen menunggu, return data screen mengambil input dan mengirimkan kembali saat ditutup. Nah, tentu seperti ini saya akan menulis Kagari dan send. Nah, di sini hasil outputnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa ke file another screen Dart. Pertama seperti biasa ada importnya, import material Dartnya ini. Lalu ada class another screen, ini merupakan sebuah stateless widget. Kita pakai stateless widget ini karena halaman ini sangat simple, tidak ada data yang berubah atau perlu disimpan, tampilannya hanya statis. Di dalam method build ini kita mereturn sebuah scaffold yang merupakan kerangka dasar untuk halaman kita. Seperti ini, kita lihat dulu ya, seperti ini. Untuk layout UI-nya di tengah layar, di dalam center ini kita pasang widget kolom, memastikan widget-widget dalamnya juga ikut rata tengah secara vertikal. Lalu ada sini juga back to first screen back dengan sebuah elevated button tulisan back. Logika utamanya itu kembali dengan navigator pop. Nah, bagian paling penting dari file ini itu adalah di dalam elevated button, yaitu pada property on press. Property on press ini akan menjalankan sebuah fungsi. Ketika tombol tekan, di dalamnya kita hanya mengambil satu baris perintah navigator pop konteks. Arti dari navigator pop itu sendiri, anggap aja setiap kali kita pindah halaman dengan navigator push, kita sedang menumpuk sebuah kartu baru di atas tumpukan kartu. Halaman baru ada di paling atas. Perintah navigator pop ini kebalikannya, ia akan mengambil dan membuang kartu paling atas dari tumpukan, sehingga yang terlihat sekarang adalah kartu yang ada di bawahnya, yaitu halaman sebelumnya. Jadi dengan satu baris kode ini kita menyuruh Flutter untuk menutup halaman another screen saat ini dan kembali ke halaman manapun yang memanggilnya. Ya, sederhana sekali ya untuk membuat sebuah tombol kembali di Flutter. Nah, jadi itu semua dari project saya, Flutter Dermawan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.